Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Posbil TV, ya kan? Dalam materi hari ini ada tentang masih marketing dengan judul marketing plan, ya, marketing plan. Jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu bisnis ke depan, ya. Oke. Makanya dalam bisnis itu marketing plan ini penting banget, ya, penting, sangat penting. Teman-teman merancang sehingga lebih detail, lebih bagus marketingnya, sehingga kedepannya bisnis teman-teman bisa tumbuh terus, ya, tumbuh berkembang sehingga teman-teman mendapat kesuksesannya, ya. Oke, kita tidak lama-lama, kita langsung aja ke materinya, ya. Oke, langsung kita jelaskan tentang marketing plan, ya, marketing plan. Jadi marketing itu marketing plan itu ada empat, ya, ada empat item yang teman-teman dipersiapkan dalam marketing, ya, untuk perencanaannya, ya. Oke. Yang pertama adalah, ya kan, marketing tool. Tool itu alatnya apa aja sih yang harus disiapkan dalam marketing itu, ya kan? Nah, di antaranya ini ada 5, ya, sebagai contoh, ya. Ada bisa brosur, teman-teman bisa juga iklan itu bisa di medsos ataupun di media-media lain, ya. Website juga disiapkan, ya kan. Yang detail di websitenya, dari mulai company dari mulai visi misi sampai kegiatan, ya, sampai kontak person itu bisa dipersiapkan, ya. Termasuk spanduk, ya. Nah, di 4 ini, brosur, website, spanduk ini harus detail dari mulai visi misi, alamat, kegiatan, kelebihannya apa sih, value-nya apa sih, uniknya apa sih, gitu kan. Nomor telepon, kontak person, semua harus disiapkan di sininya, sehingga orang yang melihat melihat iklan kita, produk kita, itu kan insya Allah mereka bisa langsung tertarik. Makanya teman-teman bisa dipelajari ilmu marketing yang di video sebelumnya, sehingga teman-teman bisa, orang-orang yang melihat perusahaan teman-teman, insya Allah mudah tertarik. Nah, ini diantaranya harus dipersiapkan, ya. Termasuk alat ukur juga nanti, ya, alat ukur harus disiapkan. Alat ukur itu dalam artian gini, kita membuat misalkan marketingnya, promonya misalkan pakai brosur, pakai iklan medsos, iklan radio, iklan TV misalkan, gitu, ya kan. Terus spanduk di jalan-jalan. Nah, itu nanti teman-teman yang nanya itu diukur, ini orang tuh dari mana nanyanya, gitu kan. Apakah dari brosur, apakah dari iklan di medsos, atau di radio, TV, itu harus ditanya, sehingga nanti terukur ini banyak dari mana yang menanya, dari mana yang paling banyak, yang membeli paling banyak dari mana. Kadang-kadang banyak mungkin dari radio yang nanya, tapi ternyata yang goal itu, yang paling banyak membeli itu misalnya dari medsos. Nah, itu juga harus diamati secara detail, ya, karena yang kita jualan, yang kita promokan tuh harus yang langsung yang diukurnya itu yang deal, ya, bukan yang nanya aja. Tapi kalau ada yang nanya itu bisa jadi alat ukur yang lainnya aja, seperti itu. Jadi memang harus dibuat teman-teman alat ukur, ya. Itu diantaranya, ya. Oke. Yang kedua adalah sales page, yaitu tampilan, ya, dalam artian tuh apa yang mau ditampilkan, apa yang mau dilihatkan, apa yang mau direncanakan itu harus disiapkan, ya. Jadi pas waktu kita marketing harus ada perencanaan. Perencanaan dalam arti apa? Contohnya misalkan daftar kunjungan, kita lihat list, misalkan bulan ini 100 kunjungan, seperti itu, ya. Nah, itu harus di list sedetail mungkin apa yang harus disiapkan, ya kan. Terus kirim proposal, misalkan via pos, ya, via jasa kalau gitu, ya, kargo atau apa seperti itu, ya. Nah, itu disiapkan, ya.
termasuk follow up marketing ya, telemarketing juga, dari telemarketing yang sudah kita yang sudah kita telepon, hubungi mereka itu di follow up seperti itu, termasuk janji ketemu. Misalnya kalau udah daftar kunjungan, siapkan janji ketemunya, terus janji presentasinya itu disiapkan ya. Sehingga nanti itu di dalam dalam panduan itu urut-urutannya sampai ke closing ya, baru nanti ke pengembangan area. Jadi emang dalam bisnis itu harus detail, sedetil-detailnya, sehingga dari mulai daftar kunjungan sampai janji ketemu, presentasi, sampai ke closing ya kan, baru nanti ke depannya pengembangan area. Nah, itu harus di setting sedemikian rupa di dalam katalog ya, katalog perencanaan yang harus teman-teman detilkan ya, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah siapkan SDM ya, karena SDM ini sesuatu yang sangat penting di lapangan, karena kalau nggak disiapkan nanti berantakan ya, karena SDM tool yang detail pun kalau SDM-nya yang nggak mumpuni berat kan, berat. Jadi karena SDM itu bisa berbagai macam kita modelnya tenaga tetap, tenaga freelance, atau outsourcing. Nah, itu juga harus bisa kita siapkan ya. Karena pendidikan ngedidik SDM itu sebenarnya kalau saya melihat dari perusahaan-perusahaan besar itu, saya lihat nggak terlalu berat gitu kan. Nggak harus sarjana, enggak sebetulnya. Saya pernah melihat dari salah satu produk gitu kan, itu masih anak-anak muda ya, lulusan SMA, dia didik, sebulan penuh dia didik tentang marketing. Mereka sukses, mereka pinter-pinter, mereka dari mulai komunikasinya sama, modelnya sama, cara ngangguknya sama, cara permisinya sama, semua sama. Saya bilang, saya waktu melihat ini keren banget ini kan, ini masih muda-muda, masih baru lulusan SMA, tapi ternyata cara menjualnya hebat banget mereka. Maka sebetulnya sistemnya harus disiapkan ya, sehingga pas waktu ada tenaga baru itu kita jadi nggak terlalu repot ya. Karena kenapa sih tenaga baru itu kalau saya sebetulnya lebih condong ke tenaga baru ya, daripada tenaga pengalaman ya. Nah, pengalaman itu biasanya high cost, tinggi biaya ya. Tinggi biaya. Kalau yang baru itu biasanya low cost ya. Kita hanya capek mendidik aja, ya kan. Tapi mendidiknya pun sebetulnya kalau kita paham, kita detilkan, itu nggak terlalu repot juga sebetulnya. Karena kita kan pakai alat ukur juga kan untuk hasilnya kan. Biasanya kita bisa juga perbandingan, misalkan 5 tenaga ahli dengan 20 tenaga baru, kita coba gitu kan, optimal mana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tenaga ahli dengan tenaga yang baru gitu kan, hasil didikan kita baru nanti di scoring ya kan. Tingkat dealnya lebih banyak mana, biayanya lebih banyak mana, itu bisa dibuat ya, seperti itu. Jadi teman-teman para pengusaha jangan takut ya untuk mengambil tenaga baru ya. Tenaga baru itu kalau kita setting demikian rupa, insya Allah bisa sebetulnya. Oke. Yang terakhir, yang keempat adalah strategi ya. Jadi kita harus mencari strategi baru yang sudah, misalkan tahun-tahun sebelumnya kita strategi sudah ada, nanti ke sini-sininya ada strategi baru, bisa boleh ya kan, kita siapkan ya. Contoh misalkan ini contoh aja ya, kan bisa passing door to door lah ke lapangan, itu bisa seperti itu. Biasanya lebih efektif karena bisa kelihatan target yang ditujunya bisa kelihatan, bisa kepilih ya. Selain itu adalah event, kita bikin event ya kan, di mall, di pasar, tergantung bisnisnya itu bikin event ya, event yang sehingga nanti akan memperlihatkan orang seperti itu, atau di medsos ya, di berbagai macam medsos kan banyak sekarang ya, bisa FB, bisa Instagram, bisa YouTube, bisa
banyak lah sebenarnya itu yang bisa disiapkan ya, termasuk jemput bola ya. Teman-teman dalam marketing plan ini banyak yang harus teman-teman siapkan, sehingga teman-teman nanti didetilkan setiap bagiannya, sehingga dalam setiap bagian itu nanti dibikin alat ukur semuanya ya. Semua harus dibikin alat ukur. Tingkat kesuksesan itu harus diukur ya. Karena kalau kata guru saya itu, sesuatu yang tidak bisa diukur biasanya tidak bisa diatur. Nah itu ya. Makanya harus diukur supaya bisa teratur ya. Sesuatu yang tidak bisa diukur biasanya tidak bisa diatur. Nah makanya dari itu teman-teman, semua kegiatan dalam bisnis itu bagusnya harus ada alat ukurnya ya. Alat ukur kesuksesan, alat ukur keberhasilan, sehingga teman-teman bisa jadi lebih sukses ke depannya dalam berbisnis ya. Oke. Itulah teman-teman sharing kali ini tentang marketing dengan judul marketing plan. Mudah-mudahan teman-teman dengan ilmu yang didapatkan tadi, teman-teman bisa lebih mendetilkan lagi dalam perencanaan strategi teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih baik dalam bisnisnya ya. Kita saling mendoakan. Saya sedikit mungkin di channel ini memberikan ilmu-ilmu ya buat teman-teman, jika teman-teman bisa menyerap ilmunya dan bisa menerapkan di dalam bisnisnya ya. Itu aja dari saya sharing kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.